Magang. Iya. Nah, Kalau kita kelas lama dari desa, nah, wisuda kelas apa? Teknik. Tapi bukan mesin jahit kan? Luncur. Ya, karena kecapean dihajar sama dia. ganas. Ganas dia. Dari siapa sih? Yang tadi? Yang mau dapat? Oh, orang Cirebon. Oh, Baik. Anaknya masih di Asuna. SD masih. oh. Gimana? Subuh amaliyul alsinah. الموضوع الأول هذا هو الموضوع الأول والثاني بعد الأنواع والإجابة هذا أوكي tapi ya. Di mana itu? Hah? Kuncinya gimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin fitnah. Ikhwata al-asatidah al-fudala, a'azzani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat yang telah Allah karuniakan kepada kita semua. Yang diantara nikmat itu kita diberi kemampuan dan luang waktu dan ringan melangkah ke majelis ini, yang semoga kumpulnya kita di sini pertama dianggap sebagai tafaqquh fiddin, sehingga dengan itu semua urusan kita menjadi baik, urusan dunia kita menjadi baik, urusan akhirat kita menjadi baik, sebagaimana kata Rasul sallallahu alaihi
wasallam, wa may yuridillah khairan yufaqihu fiddin. Dan barang siapa yang dikehendaki oleh Allah kebaikan, maka yufaqihu fiddin, Allah faqihkan kepada orang tersebut. Selanjutnya salawat dan salam kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar senantiasa dilimpahkan dan dicurahkan kepada junjungan kita Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga beliau, para sahabat beliau, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik sampai hari kiamat nanti. Ikhwatal iman, hadani Allah iyyakum, kita kembali bersama Iqtida as-sirat al-mustaqim fi mukhalafati ashabil jahim. Kita malam ini pada wa amma liyul alsinah. Benar ya? Anin nasar. Oh, udah sampai situ ya? Allah subhanahu La taglu fihi. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah. Kata beliau, wa qala subhanahu 'anil nasara. Telah berfirman Allah Subhanahu wa ta'ala tentang orang-orang Nasrani, di mana kata Allah, ya ahlal kitabi, wahai ahlul kitab, la taghlu fi dinikum, janganlah kalian ghulu dalam perkara agama kalian. Wala taqulu 'ala Allahi illa al-haqqa, dan janganlah kalian berkata atas Allah illa al-haqqa, kecuali yang benar. Innamal masihu Isa ibnu Maryam Rasulullah, sesungguhnya al-Masih Isa ibnu Maryam adalah utusan Allah, wa kalimatuhu, dan kalimatnya Allah, alqaha ila Maryam, yang Allah letakkan kepada Maryam. Wa qala ta'ala, dan Allah juga berfirman, laqad kafara alladhina qalu innallaha huwal masih ibnu Maryam, sungguh telah kafir orang-orang yang berkata sesungguhnya Allah adalah Dia Al-Masih ibnu Maryam. Ikhwatal iman, a'azzani Allah wa iyyakum. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah setelah mengutip dua ayat ini, thumma innal ghuluwa fil anbiya'i was salihin, kemudian sesungguhnya ghulu, berlebihan terhadap para nabi dan orang-orang saleh, ghulu yang kepada mereka ini qad waqa'a, sungguh telah terjadi, fi tawaifa min dulladil muta'abbidati, terjadi juga pada sekelompok manusia dari kalangan orang-orang yang sesat dari ahli ibadah, wal mutasawwifati, dan orang-orang kalangan ahli tasawuf. Hatta khalaqa katsiran minhum, dalam satu naskah, hatta khalaqa katsirun minhum min madhhabil hululi wal ittihad, bahwa sampai kepada tingkat banyak di antara mereka al-muta'abbidah ad-dullal wal mutasawwifah ad-dullal itu
mencampur adukkan di antara mereka, terperosok ya, Khalid dengan madhab al-hulul wal ittihad. Kalau dalam bahasa kita biasa diterjemahkan dengan madhab manunggaling kaula Gusti, menyatunya antara kaula dengan Gusti, hamba dengan Sang Khalik. Yang mana kata Syekhul Islam, ini adalah ma huwa aqbahu min qaulin nasara, yang mana madhab ini lebih buruk daripada ucapan-ucapan orang Nasrani yang mengatakan bahwasanya Isa ibnu Maryam adalah ilah, au mithluhu au dunahu. Jadi ungkapan-ungkapan ajaran-ajaran yang diajarkan oleh madhabul hulul wal ittihad yang digandrungi oleh dullalul muta'abbidah wal mutasawwifah ini bahkan lebih buruk ketimbang apa yang diyakini oleh orang Nasrani, atau di sana juga ada yang semisal dengan apa yang diyakini oleh Nasrani atau di bawah itu. Artinya saudaraku ikhwatul iman, ini tasyabuh bukan hanya dalam perkara zahir, tapi juga perkara i'tiqadiyah. Maka kitab ini kalau kita pahami dari judul kitabnya, bahwa konsekuensi menapaki jalan lurus itu adalah harus dalam bentuk mukhalafatu haula'il kufar zahiran wa batinan. Kalau kita ingin menapaki jalan lurus, maka konsekuensinya adalah harus menyelisihi kufar ahlul kitab atau yang lain. Kufar ahlul kitab Yahud dan Nasara, dan kufar yang disebut dalam kitab ini sebagai al-ajam adalah non ahlul kitab. Selanjutnya, wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah wal masih ibn Maryam. Mereka juga ahlul kitab menjadikan para ulama mereka, menjadikan para rahib-rahib mereka sebagai arbaban, rob-rob min dunillah, selain daripada Allah. Dan mereka juga menjadikan Al-Masih ibn Maryam. Dan tentang ayat ini kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, wa fassarahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Nabi telah menafsiri ayat ini di Adiy ibn Hatim radhiyallahu anhu, mantan Nasrani, yang mana dalam satu keterangan ketika Rasul membacakan ayat ini, beliau komplain, klarifikasi bahwasanya kita waktu itu enggak ruku, enggak sujud kepada para rahib-rahib mereka. Maka kemudian Nabi menjelaskan bahwa ittikhadul ahbar war ruhban sebagai arbab itu enggak harus dalam bentuk ruku dan sujud. Ya, maka kata Nabi, ya, bi annahum, mereka ahlul kitab itu dianggap mengangkat para ulama mereka, para rahib mereka sebagai arbab itu dengan dalam bentuk ahallu lahum al-harama. Ketika mereka menghalalkan kepada umatnya al-haram, fa'ata'uhum, maka mereka umatnya itu mentaatinya. Wa harramu alaihimul halal, dan ketika para ahbar, para ruhban itu mengharamkan atas mereka al-halal, fattaba'uhum, maka mereka pun mengikuti. Menghalalkan yang
haram mereka taati, mengharamkan yang halal mereka mengikuti. Maka itulah bentuk ittikhadu haula'il ahbar war ruhban sebagai arbaban min dunillah. Dan kata Syekhul Islam, perilaku itu wa katsirun min atba'il muta'abbidati, banyak dari kalangan para pengikut ahli ibadah di zaman ini, di zaman Rasulullah, di zaman syariatnya Rasulullah, yuti'u ba'dal mu'azzamina indah, banyak di antara mereka taat kepada para pembesar-pembesar mereka fi kulli ma ya'muru bih, di dalam segala apa yang dia perintahkan, wa in tadammana tahlil haramin au tahrim halalin, padahal perintah-perintah para pembesar ahli ibadah itu mengandung tahlil haram, menghalalkan yang haram, au tahrim halal, atau sebaliknya mengharamkan yang halal. Dan itu realita ikhwat dan iman. Kenapa? Karena orang kalau sudah membungkus kesesatan itu dengan topeng agama, ya maka akan laris, terlebih di tengah-tengah masyarakat yang memang religius seperti masyarakat kita Indonesia. Wa qala subhanahu 'anil dhalin, dan Allah juga berfirman tentang orang-orang ad-dhalin, yaitu dari kalangan orang-orang Nasrani. Kata Allah, wa ruhbaniyatan ibtada'uha ma katabnaha 'alaihim illa ibtigha'a ridwanillah wa ruhbaniyatan. Ini dibaca nasab karena sebagai maf'ul bihi dari fi'il fa'il yang mudmar, yang diperjelas oleh fi'il yang zahir setelahnya. Ay ibtada'u, ay wabtada'u ruhbaniyatan ibtada'uha, bahwasanya mereka orang-orang Nasara itu mengada-adakan ruhbaniyah. Ruhbaniyah itu kata Syekh Nasir As-Sa'di, ya, bermakna adalah al-ibadah, yang mana ar-ruhbaniyah itu terambil dari kalimat rohbah. Sehingga kemudian kita bisa pahami bahwasanya penyebab mereka melakukan ruhbaniyah dan mengada-ada dalam perkara ruhbaniyah itu ibadah yang lebih berat kepada sisi ar-rohbahnya, yaitu al-khawf. Ya. Tidaklah seseorang menyerahkan ubudiyahnya kepada Allah hanya dengan sisi rohbaniyah, sisi al-khawf, maka dia akan terperosok kepada kesesatan. Sebagaimana sebaliknya, orang yang beribadah kepada Allah hanya lebih berat kepada sisi rojanya, maka dia pun akan terperosok kepada perilaku mengada-ada, meringankan. Oleh karenanya maka para ulama mengatakan al-khawfu war-roja itu adalah bagaikan dua sayap yang dengannya seseorang meninggi, meraih ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini orang-orang Nasrani problemanya adalah ruhbaniyatan ibtada'uha ma katabnaha 'alaihim, yang mana mereka itu mengada-ada ruhbaniyah ini adalah bukan ketetapan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mereka klaim adalah sebagai ibtigha ridwanillah.
illa ibtigha'a ridwanillah. Artinya tujuannya baik untuk menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal iman, hadani Allah wa iyyakum. Di sini ada dua ayat yang diangkat oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah menyangkut perilaku orang-orang Nasrani. Yang pertama, ittikhadul ahbar war ruhban sebagai arbab min dunillah. Dan kemudian ayat yang kedua, ayat yang pertama, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillah. Ayat yang kedua adalah wa ruhbaniyatan ibtada'uha ma katabnaha alaihim illa ibtigha'a ridwanillah. Yang mana ruhbaniyah yang mereka ada-adakan ini adalah mereka klaim sebagai dalam rangka meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita amati artinya, kalau perilaku ruhban berupa ruhbaniyah, yaitu ibadah kepada Allah dalam bentuk ibadah yang bid'ah, yang mana lebih berat dari sisi al-khaufnya, kemudian dia berfatwa kepada umatnya, sehingga itulah kronologinya, sehingga kemudian umatnya menjadi ittakhaduhu arbaba min dunillah. Maka ikhwatal iman, hadani Allah wa iyyakum. Kata Syekhul Islam, wa qad ubtuliya tawaifu minal muslimin. Sungguh ada sekelompok yang mengalami terperosok kepada bencana ini. Tawaifu minal muslimin, banyak kelompok dari kalangan umat Islam yang terperosok ke dalam bala ini, yaitu ulamanya sebagai ruhbaniyatan ibtada'uha, yang kemudian melahirkan fatwa yang menyesatkan berupa tahlilul haram atau tahrimul halal yang diikuti oleh umatnya, sehingga umatnya dikatakan oleh Allah sebagai ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillah. Ikhwatal iman, hadani Allah wa iyyakum. Ini artinya menjadi bahan perhatian kita semua, bahwa umat ini condong, ya memang condong atau bahkan menjadikan para tokoh agama itu sebagai rujukan dalam beragama. Dan memang demikian prosedurnya. Orang awam itu adalah menjadikan ulama sebagai rujukannya. Nah, di sini berarti kita punya dua PR. Yang pertama, bagaimana melahirkan calon ulama yang hati-hati dengan agamanya, sehingga dia tidak sampai kepada tingkat ibtada'u ruhbaniyatan. Terkesan dia ahli ibadah, terkesan dia orang yang paling saleh, tetapi kesalehan dibangun di atas bid'ah, ibadah dibangun di atas bid'ah. Dan kita juga harus berusaha melahirkan santri-santri atau murid-murid calon ulama yang berhati-hati dengan rujukan-rujukannya. Dan PR yang kedua adalah menyadarkan umat agar mereka juga berhati-hati dalam memilih agama, memilih sumber ilmu. Ikhwatal iman, hadani Allah wa iyyakum. Di antara penjelasan para ulama tentang ayat ini, bahwa orang-orang awam akan masuk kepada ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillah. Orang-orang awam akan terperosok ke dalam bencana ini, yaitu ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillah, ketika dia
karena keawamannya harus taklid, dan memang orang awam itu harus taklid. Tetapi yang jadi problema adalah ketika dia taklid hanya berpaku kepada satu orang. Ini yang jadi problem, yang akan menjadi sebab dia terperosok kepada ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillah. Ketika seorang awam bertaklid, dan memang dia harus bertaklid karena dia nggak mungkin berijtihad. Tetapi yang jadi problema kemudian, dia tidaklah bertaklid kecuali hanya kepada satu orang selain Rasulullah. Selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya berarti hukum asal orang awam itu adalah harus bertaklid dalam perkara agama. Tetapi kemudian para ahli ilmunya harus membimbing dia agar memaparkan dalil-dalil yang sahih dan mengajari murid-muridnya agar jangan sampai menjadi orang yang taklid berpatok kepada satu ahli ilmu. Sehingga barang siapa orang awam bertaklid tapi kemudian menolak pendapat-pendapat dari ahli ilmu yang lain, dia hanya berpaku kepada satu ahli ilmu, padahal ahli ilmu yang lain memaparkan dalil-dalil yang sahih dengan pemahaman yang sahih, dan pendapat yang ditaklidinya ini adalah bertentangan dengan puluhan dalil, maka ketika orang awam semacam ini keadaannya, dia telah terperosok kepada apa yang Allah firmankan, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillah. Dan ini PR kita. Dan banyak orang-orang yang mengibarkan bendera sebagai pendakwah tapi mengarahkan umatnya untuk hanya bertaklid kepada kelompoknya. Dan ini adalah PR yang sangat besar. Ikhwatal iman, hadani Allah wa iyyakum. Wa qad ubtuliya tawaif minal muslimin minar ruhbaniyah al-mubtada'ah. Banyak sekali kelompok-kelompok dari kalangan umat Islam yang terperosok dalam bencana ruhbaniyah, yakni ibadah yang mubtada'ah bima Allahu bihi alim, yang mana saking banyaknya hanya Allah yang tahu seberapa banyak dan seberapa besar ya ruhbaniyah yang mereka ada-adakan. Selanjutnya, saya ingin menambahkan ini. Artinya berarti ya, yang tercela itu bukan taklidnya bagi orang awam. Bahkan kalau orang awam disuruh istinbat hukum, ya ini bahaya. Kebodohan itu adalah tidak mungkin melahirkan kebaikan dan tidak mungkin menghentikan keburukan. Kebodohan itu tidak mungkin melahirkan kebaikan, tidak mungkin menghentikan keburukan. Artinya kebodohan akan melahirkan keburukan dan tidak mungkin menghentikan keburukan. Contoh kasus kisah nyata yang Rasul kisahkan tentang seorang pemuda yang telah membunuh 99 korban. Luar biasa, korbannya sampai 99. Dan pembunuhan. Dan biasanya tidaklah kriminal pembunuhan tidaklah terjadi pembunuhan kecuali ada mukaddimah sebelumnya. Berupa kemaksiatan, mungkin tadinya satu majelis menenggak khamar, atau satu majelis judi, atau rebutan perempuan, atau clash dalam perkara yang lain. Artinya kriminal berupa pembunuhan itu bukanlah kriminal berdiri sendiri. Ada keburukan-keburukan yang mendahuluinya. Bayangkan kalau kemudian korbannya sudah 99, maka betapa banyak mukaddimahnya. Sehingga dia sebagai manusia berada pada titik jenuh, ingin bertaubat.
Dan itu banyak orang-orang yang tidak tahu jalan untuk bertaubat. Nah, saya, antum tahu, berasal dari kampung yang memang terkenal banyak preman. Ya. Banyak yang kemudian ingin melakukan pertaubatan. Dan ketika harus sholat Jumat, dia terkendala. Sholat Jumat di kampungnya, karena kalau sholat yang lain dia bisa di rumah. Dilihat sholat Jumat, pernah dia coba katanya, teman-temannya membuli dia. Akhirnya dia suka Jumatannya keliling, terkadang di Nasir Sunnah, terkadang di kampung mana. Nah, itulah manusia berada pada titik jenuh. Sebagaimana pemuda ini, dia pun kemudian bertanya kepada orang, adakah orang yang bisa memberi petunjuk bagaimana bertaubat? Antum semua bisa sudah tahu, dia diarahkan kepada seorang ahli ibadah, tapi bukan ahli ilmu. Apa yang terjadi? Seorang saleh yang nampaknya saleh sebagai ahli ibadah ini, dia mengatakan tidak ada taubat bagi ente. Maka pemuda ini pun kembali menolos pedangnya dan dia sabetkan, sehingga kata Nabi korbannya lengkap menjadi 100. Lihat kebodohan tanpa ilmu. Bahkan orang yang nampaknya saleh, saya katakan nampaknya saleh, karena nggak mungkin sebenarnya orang saleh itu dikatakan saleh kalau tanpa ilmu. Karena kesalehan itu dikatakan saleh adalah harus berdasarkan ilmu. Karena definisi saleh itu, kata Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, amalan dalam rangka menunaikan hak Allah berdasarkan syariat. Amalan dalam rangka menunaikan hak orang lain berdasarkan syariat. Itulah amalan yang saleh. Pelakunya disebut orang yang saleh. Maka bagaimana dikatakan amalan yang saleh jika tanpa ilmu? Maka orang ini nampaknya saleh, ahli ibadah, dan ternyata kebodohan itu bukan hanya tidak bisa menghentikan kemaksiatan yang mestinya cukup 99 saja, malah bertambah menjadi 100. Dan bahkan keburukannya melebar kemana-mana, sampai kepada membahayakan sang pemberi fatwa yang tanpa ilmu itu. Maka nggak mungkin orang awam diberi ruang untuk istinbat hukum, seperti yang pernah anak kisahkan kepada antum. Ya, ada buku hadis terjemahan berbicara tentang menerjemahkan hadis Nabi ketika orang yang sudah menetapkan ingin berkurban, maka tidak boleh memotong bulu dan kuku. Terjemahkan oleh si penerjemahnya itu sebagai bulu kambing dan kuku kambing. Real ada itu, ya. Kenapa saya menemukan buku itu? Karena saat itu saya sedang menerangkan tentang syariat kurban. Kemudian orang itu sudah sepuh usianya membantah perkataan saya. Dia bilang buku saya nggak begitu, Ustaz. Buku terjemahannya, iya. Coba bawa ke sini bukunya. Ternyata iya. Ini orang bisa bahasa Arab menerjemahkan, tetapi kapasitas fikihnya nol. Kapasitas fikihnya nol. Makanya di antara syarat ijtihad itu kan harus mengerti ucapan para ulama terdahulu. Harus mengerti tentang apa adanya ijma'nya para ulama, agar jangan sampai dia menerjang ijma' sebelumnya. Makanya ada satu riwayat dikatakan bahwasanya Al-Imam Ali radhiyallahu anhu berkata kepada seorang qadhi, kata beliau, apakah ente mengetahui an-nasikh wal mansukh? Hal arafta an-nasikh wal mansukh? Kata sang qadhi ini, tidak wahai Amirul Mukminin. Maka apa kata Al-Imam Ali? Halakta wa ahlakta. Engkau binasa dan engkau membuat kebinasaan bagi orang lain. Jadi nggak mungkin ya, orang awam itu diberi ruang untuk istimbat. Yang ada adalah dia boleh taklid dan memang harus taklid, tetapi jangan taklid yang kemudian
hanya berpatok kepada satu orang, seolah orang yang dia taklidi itu setara dengan Nabi yang tidak boleh berpaling daripadanya. Ini yang harus kita ajari kepada orang-orang awam kita, agar mereka berlapang dada menerima sumber lain selagi dijelaskan dalil. Selanjutnya, wa qala Allah subhanahu, qala alladhina ghalabu ala amrihim lanattakhidanna alaihim masjidan. Telah berkata, kata Allah, telah berkata orang-orang yang memiliki otoritas atas urusan umat. Ghalabu ala amrihim, orang-orang yang memiliki otoritas atas urusan umatnya, dia berkata, lanattakhidanna alaihim masjidan. Kami pasti dan pasti akan membangun masjid atas jejak mereka ini. Ini kasusnya kisah Ashabul Kahf. Fakana dhallun, maka adalah orang-orang dhallun, yani an-nasar, bal wal maghdub alaihim, bahkan juga orang-orang yang dijuluki sebagai al-maghdub alaihim, yaitu orang-orang ahlul kitab dari kalangan Yahud, yabnuna al-masajida ala quburil anbiya'i was salihin. Mereka membangun masjid-masjid di atas kuburan para nabi dan orang-orang saleh. Wa qad naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ummatahu ala dzalika fi ghairi mawtinin. Dan Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melarang umatnya tentang itu. Tidak hanya di satu tempat dari hadis-hadis Rasulullah. Tidak hanya satu dua hadis yang melarang tentang terlarangnya membangun masjid di atas kuburan para nabi dan orang-orang saleh. Hatta fi waqti mufaraqatihi ad-dunya, bahkan di waktu beliau menjelang meninggal dunia, bi abi huwa wa ummi, bahkan ketika beliau menjelang wafat, beliau masih mengingatkan itu, tentang terlarangnya membangun masjid di atas kuburan. Ikhwatal iman, hadani Allah wa iyyakum. Lihat, ini membangun masjid yang mana selama ini semua orang tahu akan fadilah, keutamaan membangun masjid. Maka ketika membangun masjid dilarang, ini berat bagi sebagian orang. Kok dilarang sih membangun masjid? Katanya membangun masjid itu man bana masjidan dan seterusnya, kan banyak hadis yang sering dijadikan dalil oleh panitia pembangunan masjid. Iya, saya membangun ma'had nggak pernah pakai dalil, saya nggak pernah pakai dalil. Tapi alhamdulillah lancar aja. Karena saya trauma gitu kan, trauma. Jadi waktu zaman corona, ya, zaman corona ada orang terjebak di daerah di kota rantaunya ingin pulang kan nggak boleh waktu itu kan, lockdown ya kan. Iya, dia ngabarin ke kerabatnya di kampung itu bahwa dia nggak bisa mudik itu pakai dalil. Pakai dalil. Kata yang di rumah, saya didalilin. Artinya sebagian orang itu karena sudah mengerti akan perkaranya, kemudian didalilin itu ya kayak merasa gimana gitu. Maka dari situ saya ketika mengumpulkan sumbangan itu, saya nggak bikin flyer, nggak bikin flyer lah, nggak bikin proposal, nggak pernah dalil. Alhamdulillah. Ikhwatal iman,
Hadani Allah iyyakum. Ya. Lihat, membangun masjid yang secara psikologi imani, ya, secara iman itu adalah kemuliaan. Tapi kok tiba-tiba dilarang? Maka betapa beratnya oleh sebagian orang larangan ini. Ini menjadi PR buat kita. Hadis ini kalau tidak direnungi dengan hati yang bening, maka berat oleh sebagian orang. Apalagi dalam hadis yang lain, orang-orang yang membangun masjid di atas kuburan ini disebut sebagai syirarul khalqi indallah, seburuk-buruk manusia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka betapa beratnya ya menghadap-hadapkan antara kemuliaan dengan keburukan, seburuk-buruk keburukan, dibenturkan. Membangun masjid adalah kemuliaan, tetapi hanya karena faktor keempat, dalam tanda kutip hanya. Maka kemudian sebagian orang berat menerima penjelasan ini. Tapi ini harus dijelaskan. Kenapa? Karena memang ini adalah keburukan. Dan ini menimpa umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal Nabi mewanti-wanti, bahkan di saat fi waqti mufaraqatihi ad-dunya bi abi ummi, bi abi huwa wa ummi. Ini kalimat bi abi huwa wa ummi ini adalah bukan kalimat sumpah, bukan, tetapi kalimat at-tafdiyah, ay fidaka bi abi wa ummi. Ikhwatal iman, hadani Allah wa iyyakum. Thumma inna hadha qad ubtuliya bihi katsirun min hadhihi al-ummah. Kata Syekhul Islam setelah mengutip ayat ini, betapa banyak umat ini terperosok ke dalam bencana ini, yaitu apa? Membangun masjid di atas kuburan orang-orang saleh. Ini artinya tasyabuh dengan mereka. Dan ini adalah perkara yang sangat besar yang tidak boleh kita biarkan. Kita jelaskan dengan penuh hati-hatian agar mudah diterima oleh mereka. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin cukup sementara ya. Jika ada yang perlu dikoreksi, tolong. Jika ada yang perlu didiskusikan, tolong. Barakallahu fikum. Kita akhirin ya. Waalaikumsalam. حتى خالت كثير منهم من مذاهب الحلول والاتحاد. الحلول ما معنى؟ Semakna dengan ittihad. Semakna dengan ittihad. Al-hulul wal ittihad. Yani al-hulul itu halla, yani menempati. Ya. Di mahal. Sama dengan kayak ada sufi kayak tentang ma'rifat gitu sama aja.